لحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني، لحضرة الشيخ مسمى المدني، لحضرة مهاجر أحمد بن عز، لحضرة باقي المؤدب محمد بن علي بعلوي، لحضرة الشيخ عبد الرحمن سكر، لحضرة الشيخ أبو بكر بن سليم، لحضرة حبيب عمر الأوقاص، لحضرة حبيب عبد الله الحداد، لحضرة الشيخ مطرح الشيخ البنجري، لحضرة الشيخ كيشف الأنوار البنجري، لحضرة الشيخ العبد البنجري، لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بادي البنجري، ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذرياتنا من الله على درجات في الجنة، ثم الفاتحة إلى حضرات أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم، ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على كل وسر في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله يطمئن قلوبنا وقالبنا مع الهدى والضوء والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة انتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. صلى الله عليه وسلم. كتاب النوادر. الحكاية السابعة والستون بعد المئة. حكاية yang ke-196 في سبب تسمية جعفر الصادق صادقا. Pada dinamainya Imam Ja'far as-Sadiq, jadi dengan nama orang yang shadiqan, orang yang benar. Dzukira anna Ja'far as-Sadiqa summiya shadiqan disebutihi, disebutkan bahwasanya Imam Ja'far as-Sadiq dinamakan beliau itu shadiq karena beliau itu dalam bicara selalu jujur. Fi maqalihi, setiap apa yang beliau katakan, makanya digelari shadiqan as-sadiq. Wa huwa alladhi wada'a al-jufra al-mashhura khilafan liman nasabahu li jaddihi. Beliau inilah orang yang pertama kali meletakkan tulisan-tulisan rahasia yang terkenal pada zamannya. Liman nasabahu li jaddihi, karena adalah dihubungkan dengan kakeknya beliau yang bernama Ali Al-A'la. Wa kutiba fi jildihi, ini kakek beliau Imam Sayyidina Ali. Wa kutiba fi jildi Ja'farin fanusiba ilaihi. Itu waktu itu Imam Ja'far as-Sadiq pernah menulis sesuatu di sebuah kulit. Wa fihi ma tahtaju dzurriyyatahu ilaihi ila yaumil qiyamati. Dan dalam tulisan itu terdapat pesan-pesan yang sangat penting yang diperlukan oleh keturunan-keturunan beliau sampai hari kiamat. Imam Ja'far as-Sadiq. Walahu kalamun fil kimiya'i wa ghairiha. Imam Ja'far as-Sadiq ini beliau seorang yang alim, terutama beliau tentang ilmu, alim di bidang ilmu kimia dan sejenisnya yang dipelajari di pelajaran umum ilmu kimia. Jadi beliau alim di bidang ilmu kimia. Wa min wasaiyahu li ibnihi, dan termasuk daripada wasiat-wasiat Imam li ibnihi Musa al-Kadhib, termasuk wasiat-wasiat Imam Ja'far as-Sadiq kepada keturunan beliau itu Imam Musa al-Kadhib, yang bunyinya adalah wasiat Imam Ja'far as-Sadiq. Ya bunayya, wahai anakku, man qana'a bima qasamallahu lahu istaghna. Wasiat beliau, wahai anakku, barang siapa yang qana'a terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka adalah dia akan dikayakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala akan menunaikan keperluannya dengan syarat kita qanaah. Sering kita ucapkan qanaah yang dahulunya. Qanaah tadi merasa cukup dengan apa yang ada dimiliki. Wa man madda ainaihi bima fi aidin nasi iftaqara. Wasiat beliau lagi, barang siapa yang adalah
memanjangkan kedua matanya lima fi aidin nasi, pada apa-apa yang ada di tangan manusia. Ibtaqara, niscaya dia menjadi orang fakir. Maksudnya apa? Melihat apa yang ada di tangan manusia, kepengen benar, hendak benar, dia beliau melihat ibtaqara, maka sidir itu orang fakir. Artinya apa-apa jangan memandang pada tangan manusia. Apalagi tangan manusia ada gelangnya, gelang emas berapa kilo, berapa gram beratnya. Nah orang yang tadi kan nama besi gelang emas tuh mengangkat tangannya kan terpere-pere, keberatan gramnya. Jadi jangan bila berjalan jangan memandang tangan manusia. Maksudnya jangan selalu melihati apa-apa tangan manusia. Kita pengen seorang kita tidak bisa jika jadi fakir. Wa man lam yarda bima qasamallahu lahu faqad ittahamallahu bi qadarihi. Pesannya lagi, wahai anakku, barang siapa yang adalah dia itu tidak senang dengan apa yang telah Allah Ta'ala bagikan baginya, maka sungguh dia itu menyangka Allah Ta'ala yang tidak baik bi qadarihi, pada keputusannya. Artinya apa yang dibagikan Allah Ta'ala redha senang saja. Bila tidak senang berarti menyangka Allah Ta'ala yang tidak baik dalam keputusannya. Dalam hatinya Allah ingin pilih kasih, Allah ingin pilih kasih sayang kepada orang yang dikehendakinya saja. Artinya dalam hati tidak seperti itu ucapan. Wa man kasyafa hijaban nasi in kasyafa awratu baitihi. Pesan beliau lagi, barang siapa yang adalah membukakan dinding hijab atau kemaluan kepada manusia, atau kejelekan, bukan kejelekan kepada manusia, kejelekan seseorang, niscaya terbukalah segala macam kejelekan-kejelekan yang ada di dalam rumahnya. Ini pesannya yang pendek tapi isinya sangat padat. Wa man ihtafara li akhihi bi'ran suqita fiha. Pesan beliau lagi kepada Imam Musa Al-Qadir, kata Imam Ja'far As-Shadiq, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka ia akan jatuh ke sana. Apa maksudnya? Barang siapa yang mencelakai, berbuat jahat kepada saudaranya, niscaya dia akan kena juga. Apa? Balasannya ada. Jangan sampai bola sumur, bola lubang. Kalau kita termasuk ke lubang itu juga. Man dakhala subaha haqara. Pesan beliau lagi, barang siapa yang masuk ke dalam himpunan orang-orang yang jahil, haqara, maka termasuk dia orang yang hina. Jahil sini yang tidak ada sama sekali punya ilmu pengetahuan yang utama, ilmu pengetahuan agama. Berteman boleh, tapi jangan tercampur sama sekali. Maka hak berteman awal boleh, tapi jangan tercampur sama sekali. Wa man khalaqal ulama'a wa barang siapa yang sering berkumpul kepada para ulama, waqara, maka ia akan mulia. Artinya ada dua palit-palitnya, ada dua harum-harumnya. Wa man dakhala madakhil as-su'i ittahama.
Barang siapa yang masuk ke tempat yang tidak baik, ittahama, maka ia akan dituduh tidak baik juga. Karena masuk ke tempat yang tidak baik, lewat saja teman, lewat saja, hanya lewat saja ada sama tertuduh juga ittahama. Wa man istasghara zallata nafsihi istahzama zallata ghairihi. Barang siapa yang menganggap kecil hina dirinya, maka dia menganggap besar hina orang lain. Maksudnya apa? Dirinya itu hinanya kecil, tapi kalau masalah menghina orang lain itu luar biasa. Ini dia sudah hina. Tapi kalau masalah menghina orang lain nomor satu, kerajaannya sudah, pada dirinya sudah hina. Menghina orang lain nomor satu dirinya tadi, seakan-akan dirinya tadi bersih dari sesuatu dosa. Qala Ibnu Shibrimah, berkata Ibnu Shibrimah, kata Imam Ibnu Shibrimah, dakhaltu ana wa Abu Hanifah ala Ja'far as-Sadiq. Kata Imam Ibnu Shibrimah, adalah aku dan Imam Abu Hanifah masuk bertamu ke rumah Imam Ja'far as-Sadiq. Kemudian lagi, faqultu lahu, aku kata, hadza rajulun min fuqaha'il Iraqi. Kata Imam Ibnu Shibrimah mengatakan kepada Imam Ja'far as-Sadiq, aku ini membawa seseorang. Orang ini adalah seorang laki-laki yang alim dari negeri Irak. Wa qala la'allahu alladhi yaqisu ad-dina bi ra'yihi. Barangkali, kata Imam Ibnu Shibrimah, ia adalah seorang tokoh ulama yang mengukur agama dengan akalnya. Bi ra'yihi. Ahwa an-Nu'man ibn Thabit. Lalu kata Imam Ja'far as-Sadiq, apakah dia yang bernama Nu'man bin Thabit, nama asli daripada Imam Abu Hanifah? Aku tidak mengetahui namanya, kata Imam Ja'far as-Sadiq. Aku mengucap saja, apakah kau bawa ini Nu'man bin Thabit namanya? Aku kira-kira aja. Setelah itu beliau mengucapkan, Imam Ja'far as-Sadiq, wa kuntu la a'rifu ismahu fasakata ana. Faqala Abu Hanifah na'am. Terdiam Imam Ibnu Shibrimah. Lalu setelah itu Imam Abu Hanifah berkata, ya, ulur ini adalah orang yang sampian maksud, benar ucapan dia tadi. Di sini Imam Ja'far as-Sadiq mengira-ngira itu, apakah ini orang namanya nama Musabit? Imam Ibnu Shibrimah diam, ya. Kalau kata Imam Abu Hanifah, ya betul. Anadaka aslahullah. Faqala lahu ittaqillah. Kata Imam Ja'far as-Sadiq, takutlah engkau kepada Allah Ta'ala. Menasihati Imam Ja'far as-Sadiq kepada Imam Abu Hanifah, ittaqillah wala taqsid dinan bi ra'yika. Janganlah engkau mengukur agama dengan akal, wahai Imam Abu Hanifah. Dinasihati oleh Imam Ja'far as-Sadiq. Fa inna awwala man qasahu bi ra'yihi iblis. Maka sesungguhnya adalah orang-orang yang pertama kali mengukur agama dengan akalnya itu adalah si iblis. Jadi kata Imam Ja'far as-Sadiq, iblis itu punyanya alim luar biasa. Lalu karenanya dia karena mau kalah dengan tokoh-tokoh yang lain dari golongan malaikat, sehingga dia diturunkan dari surga, adalah dia tidak memakai kealimannya, dia memakai alim dengan akalnya. Jadi akalnya yang main, akal bulusnya yang main. Haitsu qala ana khairun minhum, yang dikatakan oleh iblis, dia berucap ana khairun minhum, aku lebih baik daripadanya.
Nah, ucapan itu ujar Imam Abu Hanifah itu sudah ucapan yang menggunakan dengan akal pikirannya, tidak menggunakan ucapan itu dengan ilmunya. Karena berbuat ana tadi, ana khairun minkum fa akhta'a fi qiyasihi wa dhalla. Maka kata Imam Ja'far As-Shadiq, maka tersalahlah pada ukurannya itu, wa dhalla, karena dia menggunakan akalnya pada pikirannya untuk membuat hukum agama, wa dhalla, dan dia yang membuat sesat. Kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Ja'far As-Shadiq kepada ucapan iblis itu. Tsumma qala atahsunu an taqisa ra'saka min jasadika. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, apakah engkau bisa mengukur dengan baik antara akal engkau dengan jasad engkau? Qala, kata Imam Abu Hanifah, la, tidak bisa. Yang kata kawan. Tsumma qala lahu, kemudian Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, wahai engkau, ya hada akhbirni, khabarkan kepadaku, kata Imam Ja'far As-Shadiq, lima ja'alallahu al-maluhata fil 'ainaini wal mararata fil udunaini wal ma'a fil anfi wal 'adubata fis syafataini. Jawaban pertanyaannya halus. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, aku bertanya, wahai Imam Abu Hanifah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan asin pada dua mata dan pahit pada dua telinga? Mengapa hidung diciptakan Allah taala berair dan rasa tawar pada dua bibir? Pertanyaan Imam Ja'far As-Shadiq. Faqala la adri, kata Imam Abu Hanifah, ulun tidak tahu. Karena tadi ditanggapi beliau menjawab dengan akal, ada ilmu, tidak dengan ilmunya, dengan akal. Dan kalau tidak dengan akalnya mana aja? Ini berarti berdasarkan akal aja. Faqala Ja'far, berkata Imam Ja'far As-Shadiq, inna Allah ja'ala dzalika, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang demikian itu minna, dari kita, ala ibadi, atas semua hamba-hambanya. Ada rahasianya. Li'anna al-'ainaini syakhmatani law lam tamlaha ladalata. Kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua mata itu ada dua lamaknya. Bulan lamak dua lamaknya. Seandainya, kata beliau, tidak asin dan dua mata tadi, niscaya akan rusak. Makanya berair asin dua mata tadi. Kalau manis rusak mata tadi. Jawabannya, bilanya manis rusak mata tadi. Jadi diciptakan ada banyak asinnya, sehingga buat mata tadi palingan penyakitnya ada awas saja, ada yang rusak lalu lain yang dirusak sama sekali, dicucuk lah, pusing aja. Mata tadi palingan penyakitnya ada awas saja, sudah Tuhan hilang. Lalu kayak pakai kacamata ada tidak rusak. Itu jawaban yang pertama tadi. Jawaban yang kedua, wal udunaini lil hawani. Mengapa Allah taala menciptakan daripada dua telinga? Dua telinga, kata beliau, sering dimasuki oleh hewan yang halus yang kecil. Seandainya walau lam tamarra akalanhuma, jikalau seandainya dua telinga itu tidak pahit rasanya, niscaya binatang kecil itu akan menyakitinya. Dua telinga, makanya bila masuk ke telinga binatang api pahit,
masuk Kalimantan guring mengharum lewat Kalimantan halus itu tak rasa lagi masuk telinga pahit kalanya mati. Itu pertanyaan jawaban yang kedua. Wal mankharaini listinsyaqir rihi tibi warrabi falawla al-ma'u fihi ma lam yashumma. Mengapa Allah Ta'ala menciptakan dua lubang hidung? Karena kata beliau, maka Imam Ja'far As-Shadiq, lubang hidung menghirup udara yang bersih dan yang kotor. Seandainya kata beliau hidung tidak berair, niscaya tidak bisa mencium bau. Hidung kan bebayung, hidung kari. Makanya hidung cari bebayung, apalagi subuh, minggusan, mimisan. Apalagi orang yang alergi pulang, alergi udara, pilihan dapatnya matahari terbit hanya ampih. Yang alergi itu orang diobati. Yang bisa nolak punya tahan, punya obat terus kita ngajar buat obat. Wasyafataini lit-tahmi falawla al-'adubatu fihima lama hasala al-dhawqa fihima. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dua bibir untuk makan, kata Imam Ja'far As-Shadiq. Seandainya dua bibir tidak perkara saja, niscaya tidak akan ada kenikmatan yang masuk padanya. Kiranya bibir tidak ada perkara rasa, artinya mati rasa. Apa yang dimakan ada berasa. Ya, contoh orang dari makan bibir, makan ini nyaman, makan itu tidak nyaman, makanan yang larang-larang itu itu juga hanya makanan yang kurang rasanya. Dan sudah apa pekah rasanya. Itulah jawaban oleh Imam Ja'far As-Shadiq menanya kepada Imam Abu Hanifah. Thumma qala lahu ya hadha, wahai Imam, akhbirni an kalimatin awwaluha syirkun akhiruha imanun. Wahai Imam Abu Hanifah, beritahu aku, kata Imam Ja'far As-Shadiq, sebuah kalimat yang awalnya kalimat itu adalah syirik dan akhirnya adalah iman. Jawab Imam Abu Hanifah, la adri, aku tidak tahu. Faqala hiya la ilaha illallah. Asalnya orang itu banyak perbuatan dosa besarnya, kemudian dia mengucap kalimat la ilaha illallah, niscaya perlahan-lahan iman seseorang tadi bertambah. Ucapan zikir itu menambahi ziyadatul iman, menambahi keimanan. Jangan orang zikir mau zikir diulur-ulur, orang zikir diulur-ulur, menurut tujuan. Orang zikir itu ada hikmahnya. Jadi mau zikir diulur-ulur, apa maksudnya itu? Faqala akhbirni ayyul amri a'zamu. Bertanya lagi Imam Ja'far As-Shadiq, beritahu aku dua hal yang lebih besar dosanya. Qala al-qatlu awiz zina. Imam Ja'far bertanya, apakah dosa yang lebih besar itu membunuh atau berzina? Faqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, al-qatlu a'zamu, kata beliau yang lebih besar dosa itu adalah membunuh. Faqala lahu qabbalallahu bil qatli syahidaini wa lam yuqbal bizina aqallu min arba'in. Dijawab oleh Imam Ja'far As-Shadiq,
Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ja'far Shadiq, menerima 2 orang saksi ketika ada yang membunuh. Bedanya 2 orang bersaksi, diterima kesaksiannya. Saya mau saksi perempuan dari, saya mau saksi melihat, diterima kesaksiannya, artinya sah. Sedang dalam zina, kata Imam Ja'far As-Shadiq, Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya kurang dari 4 orang saksinya. Pasal kata dia 5 tahun. Berzina 4 orang saksinya hanya melihat hanya sah. Tapi kalau membunuh 2 orang melihat cukup saksinya sah. Faqala lahu Ja'far, berkata baginya Imam Abu Hanifah, Imam Ja'far As-Shadiq, ayyul amrayni afdal? 2 perkara mana yang lebih besar lagi? As-sawmu awis sholatu, puasa atau sholat sembahyang? Bertanya lagi Imam Ja'far Shadiq kepada Imam Abu Hanifah. Faqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, as-sholatu, kata beliau, yang lebih utama adalah sholat. Faqala limadza awjaballahu 'ala al-haidhi qada as-sawmi wa asbata anha qada as-sholati. Wahai Imam Abu Hanifah, bahwasanya mengapa Allah Ta'ala mewajibkan orang yang haid mengqada puasa, akan tetapi tidak pada mengqada sholat. Jadi orang haid mengqada puasa, perempuan yang haid, tetapi sholat tidak diqada. Setelah itu apa? Pasal kata diam lagi Imam Abu Hanifah. Artinya Imam Ja'far Shadiq beliau membuat jawaban sesuai dengan dalilnya dan kenyataannya. Thumma qala ya hadza ittaqillaha wa la taqul bid-din bi ra'yika. Jadi nasihat Imam Ja'far Shadiq, wahai Imam Abu Hanifah, bertakwalah kepada Allah dan janganlah sampai berkata dengan akal sampian masalah agama atau masalah urusan agama. Fa inna naqifu qadan baina yadayillahi ta'ala, sebab nantinya kita akan berdiri di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila berkata dengan akal masalah urusan agama, nanti kita akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Kata atau nasihat Imam Ja'far As-Shadiq, wa naqulu qala Allah wa qala rasuluhu wa taqulu anta wa ashabuka syibna wa ra'ayna. Dan kita akan berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata, Rasul berkata, padahal tidak ada Rasul mengatakan kayak itu, tapi dia mengatakan sesuai akalnya. Allah berkata, Rasul berkata, dan engkau dan teman-temanmu berkata, atau menurut kami. Tapi itu akal naik. Karena sumbernya langsung Allah berkata, Rasul bersabda, dan lagi menurut kami, atau kami dan teman-teman kami. Berarti itu akal naik. Wa yaf'alullahu bina wa bikum ma yasha', atau ucapannya Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu kepada kita dan kalian sekehendaknya. Itu percontohan Imam Ja'far As-Shadiq. Wa qulu innama talaba ziyadat asyuhudi bi zina bi talab sidri fihi wa suqutu salati 'ala al-haidi bi kathratiha wa tabarrura panasada fiha tahbib. Lalu kata Imam Ja'far As-Shadiq, gugurnya salat bagi beliau, bagi orang yang haid,
sebab banyaknya jumlah sholat dan berulang-ulangnya. Bagi perempuan berapa kali meninggalkan, banyak banget jumlahnya. Sudah datang haid, kata Imam Ja'far Shadiq tadi. Lalu keringananlah yang menjadi sesuai bagi orang yang haid. Yang khusus haid adalah perempuan, tidak ada haid laki-laki. Kalau ada laki-laki yang haid, berarti anak terkenalnya. Laki-laki bila haid, teliti salahnya anak viral aja salahnya. Supaya menghasilkan mulus. Misalnya ada juga laki-laki haid tujuan, teliti tujuan, berarti kiamat sudah dekat. Misalnya ada haid. Itu misalnya haid laki-laki, gimana haidnya? Fa'idatun lam yathbut haminan dad'i wa taslimal hajari lihadin minal anbiya'i ghaira nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Daripada menjadi Nabi pelapah korma ketika Nabi lewat memilihkan akan badannya. Jadi pelapah korma ketika Nabi lewat milik korma kawan Nabi. Kemudian lagi batu tutup yang tidak dimiliki oleh seorang nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Ujian Nabi kita apa aja Nabi lewat ke situ, Nabi pernah bertempat di situ, ada mukjizatnya. Al-Hikayatu As-Sab'una Ba'dal Hikayat yang ke-170 Bi asbabi adami ijabati du'ai, pada sebab-sebab tidak dikabulkannya doa atau penyebab tidak terkabulnya doa. Ruwiya anna Musa alaihi salam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam suatu hari ra'a rajulan, beliau melihat seorang laki-laki yad'u, berdoa, wa yatadarra'u, dan meminta dengan sungguh-sungguh fi hajati, dalam sebuah keperluan. Yang perluan berdoa. Faqala, ucapannya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, law kana hajatuhu biyadi laqadaituha, wahai Tuhanku, seandainya hajatnya berada di dalam genggaman ulun, niscaya aku penuhi. Mendengar Nabi Musa, wahai Tuhan, ulun minta keperluan, biar minta hajat, bila biar mengabulkan hajat ulun, maka cepatlah kabulkan. Fauhallahu ilaihi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa. Dia berdoa dengan doa yang sangat dimintanya dan engkau mendengar. Allah Ta'ala, dia berdoa, wahai Musa, inna lahu ghanaman, ketika dia berdoa bahwasanya dia punya kambing, wa inna qalbahu inda ghanamihi, ketika dia berdoa hatinya itu condong pada kambingnya itu. Ketika berdoa mengatakan kambingnya, ketika berdoa mengatakan duitnya. Wa ana la astajibu du'a abdin yad'uni wa qalbuhu inda ghairi. Wahai Nabi Musa, aku padahi, kata Allah Ta'ala, aku tidak akan mengabulkan doa hamba yang meminta kepadaku sementara hatinya condong kepada yang lain selain aku. Dan doa jangan mengatakan kita kehendaki dulu.
kosong-kosong berdoa. Yang bayangkan nang kita sebelum dulu kawalan baru lagi menghayalkan anak 3 bulan atau isi banyak harapan, banyak gaduhan, banyak piaraan dinyatakan pada waktu berdoa tadi. Bagi tangan piaraannya Allah Ta'ala beritahu Nabi Musa. Fa akhbara Musa ar-rajula, maka Nabi Musa langsung menghabarkan kepada laki-laki yang berdoa tadi bidzalika, dengan doanya, dengan pesan Allah Ta'ala. Fanqata ilallahi, maka dia inqata'a adalah menyerahkan semua keperluannya kepada Allah Ta'ala. Setelah berdoa Nabi Musa, esok harinya berdoa yang sebenarnya. Faqadha hajatahu, maka Allah Ta'ala mengabulkan doanya, mengabulkan doa yang di situ ada keperluannya. Kalau kita kayak itu, ada orang yang diberikan memadahi, bulan. Orang yang tanggus misalnya, doa itu kepada dikabulkan Allah Ta'ala. Padanya doa, kalau berdoa namanya kain, saya ada kain itu. Yang penting setiap habis sholat kita jangan sampai tidak berdoa. Intinya setiap apanya habis menggawi amalia, habis menggawi amal-amal yang lain, jangan lupa ditutup dengan berdoa. Jangan tertinggal doa, itu pemungkasnya doa. Penutup segala sesuatu adalah doa. Bila tidak berdoa, Tuhan marah lawan kita. Allah Ta'ala, aku ya Allah Ta'ala, Al-Ghani, Maha Kaya, Maha yang minta kepadamu, mintalah kepada Tuhan Allah Ta'ala. Al-Hikayatu Al-Hadiyatu wa Sab'un ba'dal mi'ah, hikayat yang ke-171 fi iqamatil dalil, pada mendirikan sebuah bukti min arbabil uqul, dan menerangkan pada masalah orang-orang yang cerdas pada zaman dahulu. Qala ba'dhum dakhaltu ala Sufyan ats-Tsauri bi Makkah. Sebagian orang dahulu pernah mengatakan, adalah aku pernah bertamu ke rumah Imam Sufyan ats-Tsauri di Makkah, di Mekah. Fawajadtuhu maridan, aku menemui Imam Sufyan ats-Tsauri dalam keadaan sakit. Waqad syariba dawaan, dan sungguh dia itu telah minum obat. Artinya imam-imam dahulu datang penyakit, ada syariatnya minum obat. Faqultu lahu, kata seseorang tadi, aku bertanya, inni uridu an asalka an asya, bahwasanya aku ingin bertanya kepada pihak Imam Sufyan ats-Tsauri an asya, tentang sesuatu. Faqala li qul ma badalaka, lalu kata Imam Sufyan ats-Tsauri, silakan bertanya. Pada sini waktu itu masih sakit, ada bertanya. Faqultu lahu akhbirni minan nasi, kata seseorang tadi, wahai Imam Sufyan ats-Tsauri, ulun bertanya, habarkan olehmu tentang siapa manusia itu. Qala al-fuqaha, kata Imam Sufyan ats-Tsauri, yang namanya manusia itu adalah orang yang selalu mengerti, orang yang selalu paham, itulah namanya manusia. Qultu famanil muluku, ditanya lagi, siapa yang raja sebenarnya itu?
Qala az-zuhadu, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang raja sebenarnya itu adalah orang-orang yang suka zuhud. Dengan dal, lain dengan tak, tujuhud, namanya menjuhud, dengan dal zuhud. Orang yang selalu sifatnya sifat zuhud, dialah orang seperti orang yang orang raja. Qul telah bertanya lagi, pamanil asyratu, siapa orang-orang yang mulia itu? Qala al-atqiya, dijawab oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Qultu famanil ghawgham, ditanya lagi siapa yang namanya orang yang tidak baik itu? Qala man yaktubul haditha wa yaqulu bihi, siapa orang yang jahat itu? Seorang bertanya. Dijawab oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia adalah orang yang selalu menulis hadis, mengucapkan hadis, dan dengannya hadis itu dia kawan bisa makan dan mengambil harta-harta orang lain. Itu artinya menjual hadis demi kepentingan perut. Pedas jawaban Imam Sufyan Ats-Tsauri, man yaktubul haditha wa yaqulu bihi amwalan nasi. Pendek aja itu kata-katanya, tapi menyentuh dan pahit. Dialah orang-orang yang menulis hadis, dan dengan hadis itu dia mengambil harta-harta orang. Qultu famanis safalatu, ada lagi yang bertanya seseorang, yang itu juga, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, siapa orang-orang yang rendah itu? Qala al-zulmah, dialah orang-orang yang suka berbuat zalim, orang yang hina, itu suka mencelakai orang, suka membinasakan orang. Ulaika, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, mereka itulah mukilabun nar, mereka itu nantilah yang menjadi anjing-anjingnya neraka. Orang zalim jadi anjing neraka, gong terus. Berarti kita berada di neraka. Anjing berarti itu orang-orang zalim di dunia, gong terus, kemudian anjing tidak ingin neraka. Kenapa? Ada anjingnya. Dan menjadi anjing itu orang-orang zalim di dunia, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Semuanya al-hidayah tanya wasallam cukup. Nah, dimudahkan Allah Ta'ala, nasibul Allah Ta'ala matikan husnul khatimah, dijauhkan dari husnul khatimah, dan kita dikumpulkan dalam surga firdaus bersama Rasulullah SAW. Mudah kita tidak kembalikan Allah sebelum daripada menziarahi Mekah dan Madinah Rasulullah SAW. Hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ووفقنا بدين معلما ثابتا ووفقنا بدين معلما ثابتا ووفقنا بدين معلما ثابتا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. في بركاته ونفس على الأمان وسعه علمه